Shalom Sobat Fit, kembali lagi bersama dengan kami dalam program Fit Podcast yang disebut dengan Ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Ya, saya percaya kita semuanya dalam keadaan yang baik, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang sebuah topik yang familiar sebenarnya gitu ya, Sobat Fit ya. Apa itu? Tentang sakit hati. Ya, sabar, ya jangan dulu berasumsi. Kita akan bahas topik ini dengan Bapak Dr. Haposan Silalahi MTH Dekan Fit. Shalom Pak. Shalom, Apa kabar Pak? sehat. Luar biasa Pak ya. Iya Pak, ini topik kita nih kayaknya agak sensitif Pak. Sakit hati Pak. Saya Ya, pun pernah sakit hati Pak. saya juga pernah sakit hati. Sobat-sobat Fit mungkin pernah atau mungkin sedang sakit hati gitu ya. Sedang mengalami sakit hati. Iya. Coba Pak, apa arti sakit hati sebenarnya Pak? Sakit hati berarti kita sedang didominasi oleh perasaan kita. Oke. Hingga akal sehat kita tidak berfungsi dengan baik untuk memikirkan sesuatu hal yang positif, hingga lebih banyak menyerap hal-hal negatif yang berdampak pada keterguncangan pada perasaan kita. Oke. Dan pada saat itu kita merasakan sakit yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita bisa marah, membuat kita bisa menjadi orang yang pesimis, Oke. tidak mau berbuat apa-apa, artinya berdiam diri, tidak mau mengeksplor diri. Iya, Itu iya. juga bagian daripada sakit hati. Itu tadi. Apa penyebab biasanya orang-orang bisa sakit hati, Pak? Banyak hal, setiap orang punya case yang berbeda-beda mengenai sakit hati. Ada karena ya kebanyakan itu karena faktor-faktor dari luar dirinya yang membuat dia merasa sakit hati kepada yes. orang-orang tersebut. Persoalannya dia mengharapkan sesuatu yang lebih yang tidak didapatkan dari orang-orang di sekitarnya. Iya. Apakah itu melalui perkataan, apakah itu melalui sikap atau melalui perlakuan yang akan didapatkannya dari orang-orang di sekitarnya. Maka itu menjadi akibat yang muncul membuat dia merasa sakit hati. Oke. Begitu dia mendengar kata-kata yang tidak pas seperti apa yang diinginkannya, maka dia sakit hati. Padahal semua orang punya kemerdekaan di dalam mengekspresikan kalimat demi kalimat. Maka persoalan sakit hati sebenarnya bukan persoalan pada mereka, tapi pada diri kita, Iya. Karena sakit hati itu adalah keputusan. Jadi bukan sesuatu hal yang ditularkan, tetapi sesuatu hal yang kita putuskan. Aku sakit hati. Atau tidak. Itu tadi dia. Iya, Jadi banyak hal yang ada di sekitar kita dan orang-orang terdekat kita, banyak juga alasan bagi kita untuk memperkatakan aku sakit hati. Aku sakit hati melihat dia. Aku sakit hati dengan kata-kata dia. Aku sakit hati dengan sikapnya dia. Aku sakit hati dengan tatapannya dia. Banyak hal. Jadi sebenarnya sakit hati itu banyak alasan kenapa banyak orang merasa sakit hati. Iya. Ada juga yang sakit hati karena lihat status orang lain. Ya. Hanya lihat status orang lain juga dia sakit hati. Karena dia merasa ini pasti status untuk saya. Padahal sebenarnya tidak. Bukan, iya Pak. Karena Kenapa? negatif. Iya, negatif. Dia sudah menyerapnya dengan negatif. Akhirnya dia merasakan guncangan yang tidak baik dalam dirinya sendiri. Gitu tadi. Ada orang yang berkata, Pak, biasanya yang membuat kita sakit hati itu adalah orang yang dekat dengan kita. Bagaimana Pak? Iya. Kalau ada istilah berkata, kadang-kadang batang yang pohon yang berdekatan maka itu akan bergesekan. Iya. Tapi gesekan itu sebenarnya tidak juga menjadi alasan bagi kita untuk membuat diri kita sakit hati. Itu adalah sebuah fenomena. Itu adalah sebuah peristiwa kehidupan yang akan terus berjalan dan tidak akan pernah berakhir. Benar. Akan selalu ada gesekan, perbedaan pendapat, perbedaan sikap. Itu akan kita temukan dan itu tidak akan pernah bisa kita lepas dari hal itu. Jadi itu tidak bisa menjadi alasan orang-orang terdekatku yang menimbulkan aku sakit hati. Tapi keputusan kita yang harus membuat kita mau sakit atau tidak dengan apapun yang dilakukan oleh orang lain. Itu bukan tergantung pada mereka, tapi tergantung pada diri kita sendiri. Itu. Kemampuan kita untuk mengelola perasaan kita. Gitu, Pak, ya. Lalu Jadi Pak, apa dampaknya Pak kalau kita ini punya kecenderungan sakit hati gitu Pak?
Sakit hati itu memiliki dampak yang sangat banyak, Oke. mulai dari kesehatan kita. Orang-orang yang sering sakit hati, maka dia kesehatannya juga tidak baik. Yes. Ada artikel yang menuliskan itu, orang-orang yang sakit hati itu ada hormon-hormon yang bermasalah di dalam tubuhnya. Yang kedua, secara psikis dia akan mengalami guncangan. Iya, iya. Begitu dia berjumpa dengan orang yang dianggap dia telah menyakiti dia, maka dia akan mengalami keterguncangan. Yes, yes. Tubuhnya akan mengalami getaran-getaran, perasaannya mulai tidak enak, pikirannya mulai kacau, Iya, iya. hingga membuat dia menjadi orang yang tidak prima. Yes. Bahkan itu akan mengganggu kinerjanya, Iya, iya, karena orang-orang sakit hati akan membatasi diri di dalam mengeksplor kualitas diri, di dalam mempertunjukkan kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Maka dia menjadi orang-orang pesimis, menjadi orang apatis. Udahlah, aku tidak mau berbuat ini. Udahlah. Toh juga mereka tidak menghargai saya. Toh juga mereka tidak mempedulikan saya. Toh juga mereka tidak mengapresiasi saya. Akhirnya dia menjadi orang-orang yang pesimis, hingga dia menutup dirinya, hingga dia menutup kehidupannya dari orang-orang yang selalu ada di sekitar dia. Itu tadi. Maka mulai masuk dia, mulai menyendiri, mulai merasa kesepian. Iya. Jadi kadang-kadang sakit hati ini dampaknya sangat banyak sekali. Kita anggap sepele sebenarnya, kita anggap sepele. Kadang-kadang bisa sampai kepada luka batin yang akan merusak ketenangan jiwa kita. Kadang-kadang bisa merusak kualitas-kualitas kehidupan kita. Kadang-kadang bisa merusak hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita. Iya, iya. Bahkan yang paling parahnya, merubah karakter kita. Yang biasanya ramah, yang biasanya murah senyum, akhirnya itu hilang, Iya, iya. sirna dalam seketika. Karena apa? Karena alasan hati, alasan sakit hati. Jadi orang yang mengalami rasa sakit hati, kalau semakin dipelihara, semakin tidak diselesaikan, semakin artinya tidak diberikan solusi dari semua itu, bisa menimbulkan dampak yang sangat besar dalam dirinya. Belum lagi itu dipakai oleh iblis untuk mengintimidasi dirinya. Belum lagi itu dipakai oleh iblis untuk membuat dia menjadi pribadi-pribadi yang tidak akan mengalami pertumbuhan yang baik di dalam kehidupannya. Itu. Oke. Ini contoh Pak ya. Misalkan saya ini punya circle ya, saya punya komunitas gitu kan Pak. Seperti tadi mungkin saya ini orangnya cenderung sakit hati perkataan dari anggota komunitas saya, dari perbuatan mereka. Lalu saya sering sakit hati, tapi setiap hari mungkin ya, atau mungkin dalam waktu yang rutin saya pasti bertemu dengan mereka, tapi saya ini punya sakit hati nih Pak dengan mereka nih. Ini bagaimana cara saya bertindak Pak? Ya, jadi ada hal yang harus kita lakukan di dalam mengantisipasi. Yang harus kita lakukan adalah bukan mengubah orang itu, tapi mengubah mindset kita. Di dalam menerima perlakuan mereka terhadap kita. Itu tadi. Karena kita memiliki keperbedaan, artinya tutur sapa kita, tutur kata kita, belum lagi budaya kita yang berbeda dengan circle kita itu tadi, belum lagi background latar belakang keluarga kita berbeda. Kita dilahirkan dari keluarga yang berbeda, yang mungkin ada orang yang memang bicara kasar, agak keras, itu adalah hal yang lumrah. Lalu kita yang harus lembut dan sebagainya. Itu artinya yang salah adalah mindset kita di dalam meresponi sikap mereka, tutur kata mereka, dan tindakan-tindakan mereka. Maka untuk kita tetap hidup eksis dalam circle tersebut, kita yang harus mengelola diri kita, dan kita yang harus merubah mindset kita, hingga kita memahami mereka itu dari sudut pandang yang positif, dari sudut pandang yang benar. Artinya kalau dulu ada orang bijak berkata, sebelum engkau mengalahkan orang lain, maka kalahkan dirimu terlebih dahulu. Itu tadi. Sebelum engkau mengubahkan orang lain, maka ubah dirimu terlebih dahulu. Maka yang harus kita lakukan adalah mengubah diri kita, mengubah mindset kita. Saya dulu gampang sakit hati, karena saya terlalu meresponi dengan tidak baik, dengan orang-orang yang berperilaku tidak baik kepada saya. Karena saya berpikir itu adalah hal yang tidak pantas untuk saya terima. Perlakuan itu tidak benar menurut versinya saya. Padahal menurut versi dia kan itu adalah hal yang wajar, itu adalah hal yang lumrah. Itu tadi dia. Begitu mereka tertawa, tiba-tiba awak ditepok kan, bagi mereka wajar. Lalu kita meresponnya, ih, aku ternyata dia kasar sama saya, dia sudah anarkis. Lalu kita sakit hati. Lalu bicara juga seperti itu. Ada orang tutur katanya itu adalah hal yang wajar. Bahkan kadang-kadang dia berpikir karena dia merasa dekat, maka tutur katanya kadang-kadang agak-agak lebay dan lain sebagainya. Kalau kita responi itu juga dengan negatif, maka akan
akan merusak diri kita sendiri. Maka kitalah yang harus membangun diri kita, mengelola diri kita, merubah mindset kita, hingga bukan berarti kita tertular, tetapi kita mampu menjaga hati kita, mampu menjaga hati kita dari luka-luka yang akan ditimbulkan oleh orang-orang di sekitar kita. Lalu saya berpikir, kalau mereka saja yang melakukan itu kepada saya, tiba-tiba saya berjumpa dengan dia besok, lalu dia tersenyum kembali, lalu saya berpikir, berarti saya yang bodoh di dalam menyikapi. Ternyata dia tidak ada masalah. Lalu saya selalu mempermasalahkan apa yang dia lakukan. Ternyata gaya dia memang sudah begitu, sikap dia memang sudah begitu. Maka saya harus menjaga hati saya, karena sakit hati itu adalah keputusan. Sebenarnya banyak hal yang dilakukan oleh orang kepada orang tertentu, tapi dia tetap mampu menjaga hatinya, karena dia mengambil keputusan untuk tidak sakit hati, untuk tidak merasa tersakiti dari setiap perlakuan yang orang lakukan atasnya. Tapi dikala kita tetap memutuskan untuk sakit hati, kadang kita berkata, saya kan orang sensitif, senggol sedikit langsung aktif gitu. Saya orangnya sensitif, saya orangnya peka, saya orangnya lembut, seolah-olah kita memaksa semua orang di sekitar kita untuk mengerti kita. Itu bukan hal yang bagus. Semakin kita memaksa mereka mengerti kita, maka semakin kita sering sakit hati. Mereka pun sakit hati. Ya, mereka pun sakit hati. Dan hubungan semakin tidak bagus. Tapi semakin kita mampu mengelola diri kita untuk mampu memahami mereka dan untuk mampu menerima mereka dengan keberadaan mereka, maka pada saat itu kita mampu menjaga hati kita. Jadi hati itu perlu dijaga. Kalau tidak dijaga akan menimbulkan hal yang tidak baik bagi diri kita sendiri. Saya jadi teringat Pak Firman Tuhan berkata kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Bapak juga seorang teolog, seorang pendeta. Menurut yang Bapak tahu, Firman Tuhan berkata apa tentang sakit hati ini, Pak? Ya, kalau sakit hati, kalau Tuhan sebenarnya, kalau Tuhan pernah sakit hati juga kepada manusia. Tetapi artinya Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjaga hati kita dengan kewaspadaan. Dengan apa? Dengan menjaga dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga circle kita juga. Kalau kita tahu circle itu selalu menimbulkan risiko dalam diri kita. Dikala kita tidak bisa mengubahnya, maka kita harus menjauh. Itu tadi. Kita kan harus tahu kadar hati kita, kekuatan hati kita. Tapi kalau kita bisa mengelolanya, kalau kita bisa menjaganya, silahkan lanjutkan ke sana. Yang ketiga, kita juga harus menjaga hati kita dengan selalu membangun hubungan dengan Allah. Dengan kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, maka kita semakin diberikan hikmat untuk mengerti orang-orang di sekitar kita, untuk mengerti orang-orang yang selalu Tuhan izinkan. Jadi tidak kebetulan ada pemarah, ada yang kasar, ada yang macam. Sebenarnya Tuhan izinkan itu untuk memberikan warna dalam hidup kita, untuk mematangkan kita. Dan yang keempat, dan ini dikatakan Yesus dan merupakan pernyataan titik terakhir dia di kayu salib, supaya kita belajar mengampuni. Iya, kita harus belajar mengampuni. Dikala kita tidak bisa mengampuni, dikala kita tidak bisa memaafkan, maka pada saat itu rasa sakit itu akan merusak diri kita sendiri. Jadi orang sakit hati itu bisa menjadi benci, bisa menjadi dendam. Jadi dia sama seperti kalau pernah saya baca buku seperti ini. Kadang-kadang sakit hati itu kita seolah-olah begini, kita yang minum racun, tapi kita berharap orang lain yang mati. Itu tadi dia. Sebenarnya itu akan meracuni diri kita, akan merusak diri kita. Jadi harus mengampuni, harus memaafkan. Dikala ada orang yang menyakiti hati kita, sebenarnya dikala kita memiliki pikiran terbuka, dikala kita berpikiran positif, maka kita tidak sakit hati. Kalau kita terlanjur sakit hati, maka belajar memaafkan. Kenapa? Coba kita review kembali. Apakah kita juga tidak pernah menyakiti hati orang lain? Jadi kan kadang-kadang kita berpikir, aku disakiti. Kita lupa bahwa kita juga pernah menyakiti orang lain. Merasa menjadi korban terus, Pak, ya? Iya, jadi playing victim ya, seolah-olah tersakiti terus. Padahal dia lupa, dia sebenarnya penyebab penyakit-penyakit hati yang ada di sekitarnya. Itu tadi. Jadi sebenarnya kita harus mengampuni, harus memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Karena kita tahu, sebagai manusia, kadang hari ini kita disakiti, mungkin semalam kita menyakiti hati orang lain. Itu tadi. Dan itu menjadi
menjadi sebuah proses pembelajaran yang akan mematangkan diri kita. Semakin kita mengerti dan memahami orang lain, semakin kita terbangun secara karakter. Ternyata kalau dikatakan begini sakit hati rupanya ya, sama Yes, seperti yes. saya. Maka untuk waktu lain saya tidak akan melakukan ini. Karena ternyata sakit rupanya kalau diperlakukan seperti ini. Ternyata kalau berkata seperti ini rupanya seperti yang kualami, sakit rupanya hatiku ya. Maka ini tidak akan Aku kulakukan lakukan lagi. untuk orang lain. Jadi ternyata semakin banyak orang berupaya menyakiti hati kita, harusnya itu semakin mematangkan diri kita untuk semakin menjaga diri kita untuk tidak melakukan hal yang sama Iya. pada orang lain. Tapi hati-hati. Kadang-kadang orang yang sakit hati melampiaskan hal yang sama kepada orang lain. Iya, Pak. Dia Iya. disakiti, maka dia mencari korban untuk disakiti lagi. Artinya dia menyakiti hati orang lain. Aku juga sudah disakiti bosku kok, maka kau harus disakiti. Berarti nggak ada selesainya, Pak ya? Tidak ada selesainya. Iya. Makan berlanjut Iya. terus, maka komunitas kita kan tidak baik, tidak baik. Iya. Jadi sakit hati itu pilihan gitu, Pak ya? Sakit Pilihan hati itu adalah kita ya. keputusan kita. Keputusan kita ya, Iya, keputusan pilihan kita. kita itu Kita tadi. harus bisa mengelola perasaan Harus kita. bisa mengelola perasaan kita, harus bisa menerima orang-orang yang Iya. berbeda dengan kita, harus bisa mengampuni orang-orang yang menurut versi kita menyakitkan. Menyakiti kita. Karena saya pernah bilang begini, aku sakit hati lah sama dia. Kenapa rupanya? Karena begini-begini. baru Itu aja. aja. Katanya. Saya berpikir, Iya. saya yang bodoh atau dia Iya, yang terlalu iya. pintar? Ternyata saya pikir-pikir, oh benar juga. Saya yang terlalu lebay di dalam Iya. merespon itu semua. Gitu Iya, Pak, tadi iya, dia. Pak. Jadi kan Pak, kalau bicara masalah sakit hati ini kan tadi yang poin yang saya highlight tadi Bapak katakan kita harus bisa mengampuni gitu ya. Iya. Mungkin mengampuni ini sebuah topik yang panjang lebar kalau kita Iya, bahas gitu Pak ya. iya. Karena memang apa ya, butuh waktu khusus Iya. Pak. Mungkin nanti Sobat Fit kami akan bahas tentang mengampuni gitu ya, bagaimana cara kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang sekitar kita. Dan inilah ngobrol-ngobrol santai kami tentang sakit hati. Mungkin Pak Abosan ingin menyampaikan closing statement kepada Sobat Fit. Ya, untuk menutup pembicaraan kita hari ini kepada sobat-sobat semua, sakit hati adalah sebuah keputusan yang kita ambil dari diri kita. Maka jangan pernah mengatakan aku sakit hati karena dia. Tapi kita sakit hati oleh karena kita memutuskan untuk mengalami sakit hati tersebut. Maka mulai hari ini jangan. Artinya kita belajar untuk memiliki pemahaman yang terbuka pada orang-orang di sekitar kita. Dan kita belajar untuk menjaga hati kita dengan kewaspadaan, dengan kebenaran firman Tuhan. Hingga kita tetap terjaga dari semua virus-virus yang kerap sekali ada di sekitar kita, yang kerap sekali berupaya untuk melukai hati kita. Tapi keputusan ada di tangan kita, di tangan saya, di tangan saudara sekalian, untuk tetap menjaga hati kita. Maka pilihlah untuk tidak sakit hati. Iya, Sobat Fit, sakit hati adalah keputusan, untuk itu putuskanlah untuk tidak sakit hati. Amin. Gitu, Pak ya. Untuk tidak sakit hati. Terima kasih Pak Abosan untuk memberkati. Oke. Sampai jumpa kembali dalam program Fit Podcast bagi Sobat Fit yang diberkati, yang mendapatkan banyak hal baru dalam perbincangan kami ini. Silakan like, silakan komen juga, mungkin ada topik-topik yang ingin kami bahas. Silakan juga share kepada orang-orang lain yang membutuhkan konten ini. Sampai jumpa dalam program ngosan dari Fit Podcast berikutnya. Shalom. Shalom.